Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Hermin di sini. Mohon maaf, Bu Prima masih belum bisa menemani kita. Kita doakan supaya Bu Prima bisa segera belajar bersama kita lagi ya. Semoga anak-anak masih tetap semangat dan jangan bosan-bosan ya ketemu dengan Bu Hermin. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini sebagai lanjutan dari pembelajaran yang kemarin ya. Masih mengenai bagian-bagian tumbuhan di bagian kedua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kemarin belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan, termasuk jenis-jenisnya mulai dari akar, batang, dan juga daun. Tetapi karena waktunya yang tidak memungkinkan, akhirnya materi daun kita terpotong. Nah, nanti akan kita lanjutkan dimulai dari daun ya. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu nanti anak-anak akan mengetahui jenis-jenis daun ya. Masih lanjutan dari yang kemarin. Kemudian yang kedua, anak-anak akan mengetahui bagian-bagian bunga serta fungsinya. Dan yang ketiga, anak-anak akan mengetahui bagian-bagian buah. Dan yang terakhir adalah anak-anak mengetahui mengenai biji. Langsung saja kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu lanjutan dari yang kemarin mengenai jenis-jenis daun. Kalau kemarin kita sudah belajar jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulang daunnya dan berdasarkan bentuk tepi daunnya. Untuk hari ini kita akan belajar jenis-jenis daun berdasarkan jumlah daunnya dalam satu tangkai daun. Nah, berdasarkan jumlah daunnya, daun terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah daun tunggal. Namanya saja tunggal, artinya satu. Jadi kalau daun tunggal itu dalam satu tangkai daun hanya terdapat satu helai daun. Contohnya seperti apa? Nah, seperti daun singkong. Di sini dapat kita lihat dalam satu tangkai daun terdapat hanya satu daun. Ini terlihat banyak karena ini daunnya kemarin bentuknya apa? Iya, bentuk menjari. Jadi tetap, tapi di sini daunnya hanya satu helai. Nah, ini termasuk dari daun tunggal. Nah, lagi daun apa ini anak-anak? Betul sekali, daun pisang. Ini juga sama. Dalam satu tangkai daun ini hanya ditemukan satu helai daun. Nah, berikutnya yang kedua yaitu daun majemuk. Namanya saja majemuk. Berarti dalam satu tangkai daun ada beberapa helai daun. Contohnya seperti apa? Seperti yang ini, daun lamtoro. Nah, ini daun lamtoro. Jadi ini satu tangkai daun, ini ada banyak. Nah, yang kecil-kecil ini adalah helaian daunnya. Jumlahnya ada banyak, makanya disebut dengan daun majemuk. Berikutnya, nah, yuk apa yang tahu ini daun apa? Betul sekali, putri malu. Nah, dalam daun putri malu juga begitu. Dalam satu tangkai daun ini ada banyak sekali helaian daun, makanya termasuk ke dalam daun majemuk. Nah, selanjutnya setelah mengenai daun, kita akan berbicara bunga. Nah, sebelum pada bunga yang asli, kita lihat dulu gambar bagian-bagian bunga yang ini supaya lebih jelas ya anak-anak ya. Nah, ini bagian-bagian bunga. Bagian yang berwarna-warni ini ada yang merah, kuning, putih, ungu, dan masih banyak lagi. Ini yang disebut dengan bagian mahkota bunga. Dan bagian mahkota bunga inilah yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Ya, lalu kenapa kok harus menarik perhatian serangga? Dengan menarik perhatian serangga, akhirnya serangga seperti semut, kupu-kupu, lebah, atau bahkan mungkin juga burung itu bisa tertarik untuk mendekati bunga ini yang selanjutnya kemarin sudah dijelaskan di pertemuan berikutnya bisa membantu terjadinya proses penyerbukan. Nah, apa itu penyerbukan? Nanti akan kita lanjutkan. Nah, yang kedua,
Kemudian bagian yang ini. Nah, bagian yang ini, yang seperti botol, ini yang disebut dengan putik. Sedangkan bagian atas ini yang disebut dengan kepala putik. Nah, pada bunga, putik ini adalah alat kelamin betina. Sedangkan benang sari ini yang ini, ya, yang jumlahnya banyak. Ini yang disebut dengan benang sari. Ini tangkai sari, ini kepala sari. Dan di dalam kepala sari inilah terdapat serbuk sari. Nah, kalau tadi putik ini sebagai alat kelamin betina pada bunga, benang sari ini sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Nah, ketika serbuk sari pada benang sari ini jatuh pada kepala putik, itulah yang disebut dengan proses penyerbukan. Nah, penyerbukan ini bisa dibantu oleh hewan seperti serangga, burung, bisa juga dibantu oleh manusia maupun dibantu oleh angin. Selanjutnya, yang hijau ini yang ada di bawahnya mahkota yang seperti daun, itu yang disebut bagian kelopak bunga. Kemudian yang lebih dalam lagi dari kelopak dekatnya tangkai, ini yang disebut dengan dasar bunga. Kemudian yang panjang ini kalau kita teruskan gambarnya ini akan panjang ke bawah, ini yang disebut dengan tangkai bunga. Nah, di dalam di dalam putik ini terdapat bakal biji. Jadi kalau sudah terjadi penyerbukan, nanti akan bakal biji ini akan tumbuh menjadi bunga dulu, yang selanjutnya bunga akan berkembang menjadi buah dan di dalam buah terdapat biji seperti itu. Nah, kalau begitu itu tadi bagian-bagian dari bunga kalau dalam tampak gambar seperti ini. Sekarang kita lihat kalau dalam bentuk yang aslinya. Nah, ini ya. Siapa yang tahu ini bunga apa, Nana? Ya, inilah yang disebut dengan bunga sepatu. Nah, ini anak-anak, ini yang disebut kepala putik, yang satu ini adalah putik, kemudian ini yang banyak ini yang disebut dengan benang sari. Sedangkan yang di ujungnya ini yang kepala sari ya. Nah, ini mahkota bunga yang berwarna-warni yang kita lihat kalau bunga itu indah karena ada mahkota bunga. Ini yang tadi disebut dengan kelopak. Nah, ketika bunga ini memiliki bagian-bagian tadi mulai mahkota, benang sari, putik, kelopak, tangkai, dasar bunga, bunga ini disebut dengan bunga lengkap. Ya. Nah, yang berikutnya, kalau yang ini yang disebut dengan bunga sempurna. Apa bedanya? Kalau yang bunga lengkap itu yang ibu sebutkan tadi, ada benang sari, putik, tangkai bunga, kelopak, dasar bunga. Kalau yang bunga sempurna itu jika di dalam bunga itu terdapat dua alat kelamin tadi, alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina yang disebut dengan benang sari dan putik. Nah, ketika bunga itu meskipun tidak punya kelopak misalnya, tetapi punya benang sari dan putik, maka itu sudah disebut dengan bunga sempurna. Artinya punya alat kelamin yang lengkap, yaitu alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa putik, seperti itu. Lalu apa saja contohnya bunga lengkap? Yang termasuk bunga lengkap ini tadi, contohnya bunga sepatu, bunga matahari, kemudian bunga anggrek, dan juga bunga kamboja, serta masih banyak contoh-contoh yang lain. Lalu Bu, apakah bukannya semua bunga itu ada putik dan benang sari? Tidak anak-anak, ada yang disebut bunga tidak lengkap, yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Bisa benang sari saja, bisa juga cuma putik saja. Contohnya apa? Contohnya itu bunga, itu termasuk bunga tidak sempurna. Ya, ini contohnya adalah bunga salak. Maka penyerbukannya perlu dibutuhkan bantuan dari manusia. Kemudian bunga pepaya. Nah, ini ada yang pepaya jantan, ada yang pepaya betina. Karena dalam bunganya hanya ada satu alat kelamin jantan saja atau betina saja. Kemudian bunga sawit. Dan yang terakhir contohnya adalah bunga melinjo. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Itu tadi mengenai bunga. Selanjutnya setelah bunga yaitu kita masuk pada buah dan biji. Nah, ini gambar dari buah dan biji. Kita ambil contoh di sini.
Bagian yang terluar dari buah itu yang disebut dengan kulit buah. Kemudian yang biasanya kita makan ini yang disebut dengan daging buah dan yang ada di dalam ini adalah biji. Nah, biji ini merupakan calon tanaman baru. Dia bisa tumbuh melalui perkembangbiakan vegetatif dengan cara ditanam biasanya ya. Nah, daging buah ini berfungsi untuk melindungi calon tanaman baru, yaitu melindungi biji. Nah, kalau berdasarkan jenis bijinya, ini ada dibagi dua ya anak-anak. Ada yang disebut monokotil. Mono itu artinya satu. Jadi monokotil itu adalah buah yang bijinya berkeping satu atau berbiji satu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti buah pepaya, kemudian kelapa, dan juga buah pisang. Itu termasuk contoh tanaman buah monokotil. Lalu ada yang berbiji atau berkeping dua, itu yang disebut dengan dikotil. Contohnya seperti apa? Buah mangga, buah rambutan, dan berbagai macam kacang-kacangan itu termasuk ke dalam tanaman dikotil. Nah, itu tadi mengenai buah dan biji. Alhamdulillah, tidak terasa sudah selesai. Jadi kita sudah mempelajari seluruh bagian-bagian tumbuhan. Kita perlu bersyukur karena Tuhan telah menciptakan berbagai macam tumbuhan, buah-buahan, sayur yang semuanya sangat bermanfaat bagi kita. Bisa kita manfaatkan bahkan termasuk untuk kesehatan kita dan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita menanam pohon di halaman rumah kita. Ya, jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar, menjaga kesehatan, rawat tanaman yang ada di sekitar anak-anak ya, karena tanaman itu juga makhluk hidup, mereka juga mempunyai hak untuk hidup ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya untuk channel Prima Ekasari dan Hermin Suswati. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.